Video ini merupakan satu dari rangkaian seri video pendidikan. Video edukasi seri 6 ini akan membahas tes tuberkulin dengan demonstrasi pada pasien nyata. Partisipasi pasien dan persetujuan orang tua telah diperoleh sebelumnya. Simak video ini untuk memperdalam pemahaman Anda. Pendahuluan. Tes tuberkulin atau tes Mantoux adalah metode diagnostik standar untuk mendeteksi infeksi Mycobacterium tuberculosis melalui penyuntikan protein derivatif murni secara intradermal. Dikembangkan pertama kali oleh Robert Koch pada 1890 dan disempurnakan oleh Charles Mantoux pada 1907. Tes ini tidak membedakan antara infeksi TB laten dan penyakit TB aktif, tetapi menunjukkan apakah seseorang pernah terpapar bakteri tersebut. Tes ini penting untuk screening TB laten, di mana seseorang terinfeksi bakteri TB tetapi tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. Prinsip kerja. Berdasarkan reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang dimediasi sel T, di mana individu yang pernah terpapar Mycobacterium tuberculosis akan menunjukkan respons imun spesifik terhadap antigen tuberkulin. Sejumlah kecil protein derivatif murni tuberkulin disuntikan intradermal atau ke dalam lapisan kulit di lengan bawah. Jika pernah terinfeksi, sistem imun akan bereaksi terhadap tuberkulin, menyebabkan indurasi atau benjolan keras di tempat suntikan dalam waktu 48 hingga 72 jam. Ukuran indurasi diukur untuk interpretasi hasil. Tujuan: tes tuberkulin terutama digunakan untuk screening TB laten, investigasi kontak dengan penderita TB aktif, screening prakerja untuk petugas kesehatan, dan evaluasi anak dengan suspek TB. Keterbatasan. Tes tuberkulin memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak dapat membedakan antara TB laten dan penyakit TB aktif, dapat menghasilkan hasil positif palsu karena vaksinasi BCG, infeksi Mycobakteri non-tuberkulosis, dan dapat menghasilkan hasil negatif palsu dikarenakan sistem imun yang lemah. Prosedur pelaksanaan. Pertama, persiapan alat dan bahan. Siapkan jarum suntik tuberkulin 1 mili disposable, jarum 26 atau 27 gok, PPD tuberkulin, kapas alkohol 70%, sarung tangan, penggaris transparan, safety box, dan formulir pencatatan. Kedua, persiapan petugas. Mencuci tangan sesuai prosedur standar, menggunakan alat pelindung diri lengkap, memastikan keterampilan teknik intradermal, dan memahami prosedur pembacaan dan interpretasi hasil. Ketiga, persiapan pasien. Verifikasi identitas pasien, screening riwayat tes tuberkulin sebelumnya, riwayat reaksi alergi berat, riwayat TB aktif, dan vaksinasi virus hidup dalam 4-6 minggu terakhir, informed consent, dan edukasi prosedur dan jadwal pembacaan hasil. Keempat, persiapan lokasi. Pilih area volar atau bagian dalam lengan bawah. Hindari area bekas luka atau keloid, tato atau infeksi kulit, pembuluh darah besar, dan bersihkan area dengan alkohol 70%, lalu biarkan kering. Penyuntikan. Pertama, teknik penyuntikan. Regangkan kulit dengan lembut, masukkan jarum dengan sudut 5 hingga 15 derajat, bevel menghadap ke atas, ujung jarum harus terlihat di bawah permukaan kulit. Kedua, injeksi tuberkulin. Pilih area volar lengan bawah, hindari bekas luka atau infeksi, bersihkan area suntikan dengan alkohol 70%, suntikan 0,1 mili PPD intradermal dengan sudut 5 hingga 15 derajat secara perlahan. Pastikan terbentuk wheal atau gelembung 6 hingga 10 mm, jangan aspirasi. Jika tidak terbentuk atau PPD bocor, ulangi di lokasi lain 5-10 cm. Dokumentasikan waktu, tanggal, dan lokasi. Ketiga, pasca injeksi. Jangan usap atau tekan area suntikan, lalu dokumentasikan waktu dan tanggal penyuntikan, jenis dan dosis tuberkulin, lokasi penyuntikan, dan nama petugas.
Pembacaan hasil. Pertama, waktu pembacaan. Optimal dalam 48 hingga 72 jam post injeksi, minimal 48 jam, maksimal 96 jam. Di luar waktu tersebut perlu tes ulang. Kedua, teknik pembacaan. Inspeksi area dalam pencahayaan baik. Palpasi untuk menentukan batas indurasi, ukur diameter transversal atau melintang, indurasi bukan eritema dengan penggaris transparan. Gunakan teknik ballpoint atau metode Sokal jika perlu. Metode Sokal untuk uji tuberkulin melibatkan penggunaan pena ballpoint untuk menentukan batas indurasi kulit setelah uji tuberkulin. Hal ini membantu meningkatkan akurasi dan mengurangi variabilitas dengan menstandardisasi pengukuran dibandingkan dengan palpasi tradisional dengan jari. Kemudian catat dalam milimeter. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasikan ukuran indurasi dalam milimeter, waktu pembacaan, ada atau tidaknya efek samping, interpretasi hasil, dan nama petugas pembaca. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil tes bergantung pada ukuran indurasi dan faktor risiko individu. Indurasi yang lebih besar menunjukkan kemungkinan infeksi TB lebih tinggi. Faktor-faktor seperti vaksinasi BCG sebelumnya, infeksi Mycobacterium nontuberculosis, dan sistem imun yang lemah dapat mempengaruhi hasil. Hasil positif. Lebih dari sama dengan 5 mm, HIV positif, dan kontak erat TB aktif. Lebih dari sama dengan 10 mm, area endemis TB, dan petugas kesehatan. Lebih dari sama dengan 15 mm, tanpa faktor risiko. Hasil negatif. Kurang dari 5 mm, tidak ada infeksi atau fase awal atau immunocompromised. Faktor yang mempengaruhi hasil. False positif. Vaksinasi BCG, infeksi Mycobacterium nontuberculosis, dan kesalahan teknis. False negatif, immunocompromised, malnutrisi, infeksi akut, dan kortikosteroid. Alternative test. Interferon gamma release assays dapat digunakan sebagai alternatif jika hasil tes tuberkulin tidak dapat diandalkan. Tes ini lebih spesifik dan tidak terpengaruh oleh vaksinasi BCG.